Perempuan selalu dituntut untuk bisa sempurna. Namun, apakah kita harus selalu tangguh? Selamat datang kembali di Sajian Lentera Inspirasi, sebuah podcast persembahan Radio Republik Indonesia, di mana untuk kali ini Radio Republik Indonesia Cirebon hadir untuk menemani Anda dalam Sajian Lentera Inspirasi, sebuah program podcast yang menginspirasi dan juga tentunya untuk mewujudkan Asta-Cita Indonesia. Dan alhamdulillah juga kali ini kita sudah bersama tamu spesial, perempuan tangguh yang menginspirasi dan juga tentunya jadi kesayangan warga Majalengka. Satu kehormatan kali ini kita sudah bisa berbincang dan kedatangan tamu spesial Ibu AKBP Rita Swadi SHSI KMM Kapolres Majalengka. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu, kami sudah diperkenankan. Saya yang berterima hadir kasih. Di Thanks sini. for having me here. Oh, Masya Allah, terima kasih loh. Ini kami Terima benar-benar kasih. ngerasa luar biasa nih Ibu. Untuk pertama kalinya, apalagi ini podcastnya spesial Ibu, karena ini bulan April, memperingati Hari Kartini, Harinya Perempuan Indonesia. Kalau menurut Ibu sendiri, ini sebelumnya kita juga mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Kalau menurut Ibu sendiri, seperti apa sih Bu sosok Kartini, apalagi buat kita nih, perempuan Indonesia? Bagi saya saya sangat berterima kasih atas beliau almarhumah, sehingganya banyak sekali perempuan-perempuan tangguh. Hari Kartini kayaknya bukan hari ini aja deh. Setiap hari. Karena masih banyak sekali pejuang-pejuang wanita di luar sana itu yang masih berjuang setiap harinya. Not only today, but every day. Dan ini Ibu kan ini salah satu sosok yang Masya Allah menginspirasi. Masih muda, tapi karirnya luar biasa cemerlang gitu. Kita jadi penasaran Ibu, boleh bercerita nggak awal mulanya, apakah memang dari kecil Ibu ingin menjadi polisi? Atau di tengah jalan tiba-tiba belok, atau seperti apa nih Ibu? Kalau mau cerita ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang direncanakan. Gitu. Jadi bukan cita-cita sebetulnya, tapi kehidupan kepolisian itu mungkin sesuatu hal yang dibilang baru iya, di sesuatu hal yang tidak baru juga iya, karena kayak dulu waktu sosok polisi yang sering saya temui itu yang biasa di jalan dan biasa menyapa, tapi nggak kepikiran sampai one day saya akan jadi polisi, enggak juga sebenarnya pada saat itu. Hanya karena ada keadaan yang kemudian harus tiba-tiba berbelok tadi yang disampaikan. Tiba-tiba harus berbelok karena kondisi ekonomi ketika pada saat itu kondisi ekonomi keluarga ya, ayah pada saat itu kan baru ditimpa bisnisnya atau usahanya pada saat itu ditempa ujian, sehingganya saya sebagai anak pertama harus prihatin. Yang biasanya sekolah di sekolah-sekolah yang kita katakan ya mungkin lebih baik gitu kan, harus prihatin dulu. Supaya adik-adik ini bisa sekolah yang bagus-bagus juga, berarti saya harus cari yang sekolah yang gratisan nih setelah ini. Ya, ketika SMA ketika yang lain mungkin apply ke kampus-kampus ternama di luar negeri, di sekolah saya seperti itu. Sementara saya yang cari yang sekolah gratisan nih mana nih, supaya adik-adik bisa sekolah-sekolah di sekolah yang bagus. Sehingganya mana ya sekolah yang gratisan? Sekolah yang gratisan itu cuma polisi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki katanya, itu dibayarin kalau itu sih katanya oleh negara. Sehingganya, bisa menghemat banyak nih. Bisa menghemat banyak adik-adik, bisa sekolah di sekolah-sekolah yang mereka impikan. Gitu. Sehingganya harus berbelok. Makanya pada saat itu daftar pun diam-diam nih. Artinya pada saat itu keluarga juga nggak tahu. Kalau keluarga Ibu mau tahu, daftar. kalau keluarga tahu, tapi rekan-rekan teman-teman sekolah tuh nggak ada yang tahu. Si Rita kemana ngilang gitu, kemana ngilang. Sampai pada akhirnya ketika jalanin proses tes tingkat pusat yang kedua, yaitu di Akpol Semarang, itu ketemu teman yang sama diam-diam juga. Karena jadi mohon maaf ya, kalau di sekolah kita dulu itu
Kalau sekolah masuk ke kepolisian itu hanya untuk orang yang tidak mampu. Oh ya Allah, pada saat itu Iya, pada ya, Ibu saat ya. itu. Jadi kita Oke. diam-diam gitu. Mm-mm. Ya sudah, sampai akhirnya alhamdulillah kita berdua dengan ada satu rekan lagi yang sekarang bertugas di Jawa Timur. Itu kita kemudian lulus sampai akhir. Alhamdulillah. Jadi sesuatu hal Masya yang Allah, benar-benar di luar dugaan. berarti memang ini sesuatu yang benar-benar nggak Ibu rencanakan Nggak ya. ada rencana sama sekali. Oke, tapi ini menarik. Ibu bilang belok di tengah jalan. Jadi sebenarnya pada saat itu kalau boleh begitu flashback, Ibu pengennya jadi apa pada saat itu? Dokter. Oh, Masya Allah. Dan pasti bisa masuk juga sebenarnya ya. Tapi kan biayanya Oke. besar. Tapi ternyata jalan hidupnya harus ke sini ya Bu ya. Nah, tadi Ibu juga sampaikan bahwa Ibu mengalah begitu untuk adik-adik. Kenapa pada saat itu Ibu yang, kalau misalnya kita berbicara ego sama-sama anak begitu kan, kenapa harus saya ngalah? Kenapa pada saat itu Ibu kemudian punya pikiran, nggak apa-apa deh, saya yang memutuskan untuk sekolah di sekolah, mohon maaf ya Bu, gratis begitu. Kenapa Ibu pada saat itu? Karena saya dari kecil memang didoktrin untuk mengalah kepada adik-adik dan harus memberikan teladan. Masya Allah. Kami bertiga itu kan perempuan semua, wanita semua, tiga-tiganya, termasuk adik saya yang almarhumah itu. Karena saya anak pertama, saya memiliki tanggung jawab harus memberikan contoh teladan bagi adik-adik, mengalah. Jika itu merupakan suatu hal yang membawa kebaikan untuk adik-adik, maka saya yang mengalah. Yang penting ketika saya terjun di bidang itu atau di posisi itu, ya saya harus melaksanakan tugas dengan maksimal. Melaksanakan sesuatunya dengan maksimal gitu. Wow, luar biasa. Ini berarti ayah bundanya juga menginspirasi banget ya Bu ya. Kita jadi penasaran. Dulu ayah Ibu mendidiknya seperti apa sampai Masya Allah jadilah Ibu Kapolres yang sekarang begitu Ibu. Kebiasaan itu yang biasa diterapkan oleh almarhum ayah itu, bangun pagi. Jadi kalau bangun pagi kita susah, saya pasti dilempar tuh ke kolam. Langsung itu Ibu? Langsung. Tegas ya? Ya. Ayah tuh tegas banget Tegas. berarti. Oh Masya Allah. Tegas. Oke. Jadi kalau ada tahapannya, sekali, 2 kali, 3 kali susah untuk dibangunkan, itu dilempar ke kolam. Jadi enggak? Jadi besok-besok nggak mau. Oke. Nggak mau lagi bangun siang, harus semangat berangkat sekolah. Itu berlaku sama ketiganya berarti Ibu? sama. Semuanya seperti itu. Jadinya kita kan dingin kan kalau dimasukin ke kolam, itu kaget ya. Jadi ya udah Ya. seperti itu. Kemudian hal-hal seperti olahraga memang biasa banyak quality time sih dengan almarhum ayah, mama menggerakkan semuanya untuk ayo kita olahraga, karena tidak hanya sifatnya itu memerintahkan, tapi beliau almarhum juga memberikan contoh. Oke. Dari jam 4 pagi sudah bangun, sudah olahraga sebelum sholat. Masya Allah. Jadi memang orang tua sebagai teladan dan sekarang membekas banget nih Ibu. Betul. Luar biasa. Kita sekarang langsung loncat ke masa sekolah Ibu. Oke. Di Akpol begitu ya. Tadi Ibu sampaikan ini satu jalan yang kemudian Ibu pilih. Ketika masuk, pernah berpikir nggak, kok sekolahnya kayak gini ya? Atau memang segala sesuatunya, udah deh bismillah, langsung jalan aja? Atau gimana Ibu? Atau mungkin gini, yang pertama kali terbersit di pikiran Ibu, kalau sekolah kepolisian tuh nanti begini ya? Ternyata pada saatnya nggak seperti itu atau gimana nih Ibu? Ya, betul. Apalagi pada saat itu merupakan angkatan pertama. Angkatan pertama Masya Allah. Akademi Kepolisian membuka peluang untuk wanita berkarir di kepolisian sumber akademi. Nah, pada saat itu pastinya kaget. Karena pertama ayah saya juga dan mama saya tidak ada dari kepolisian. Jadi memang wira swasta. Kemudian begitu sampai situ mendapat status taruna. Taruna yang saya tahu itu dulu mobil ya, iya kan? Mobil pada saat itu. Jadi nggak tahu kehidupannya seperti apa tuh, belum ada gambaran sama sekali. Betul-betul belum ada gambaran sama sekali ketika di awal-awal ada perintah-perintah seperti jongkok, ya, jalan jongkok atau apa. Yang seperti apa gitu. Berarti memang nggak ada gambaran sama sekali. Belum ada, belum ya ada Allah. gambaran sama sekali. Jadi memang betul-betul baru dipelajari di situ gitu. Oh begitu, merayap seperti itu gitu. Jadi merupakan suatu hal yang baru dan baru dipelajari di situ. Oh kalau merayap begitu, gitu. Kalau jalan jongkok seperti itu, tiarap ya. Ya Allah. Itu benar-benar di situ. Jadi istilahnya benar-benar adaptasi dari nol ya Bu ya. Betul sekali. Yang paling mengagetkan apa Ibu?
Di antara rangkaian-rangkaian itu, loh kok ada begini gitu? Iya, mungkin ini pembinaan dari senior ya. Oh, rupanya begini gitu. Tapi dari situ kita dapat esensinya itu pembelajarannya bahwa kita menghargai yang lebih senior gitu. Masya Allah. Oke, baik. Nah, Bu, ketika Ibu masuk Akpol, ini kan artinya bakal jauh dari orang tua. Biasanya apalagi Bu anak perempuan, cantik lagi, pintar. Orang tua ada khawatir nggak sih Bu? Aduh jauh, terus kan pasti nggak boleh sering-sering pulang kan ya Bu ya? Ada aturan tersendiri, itu gimana Ibu? Ya, pastinya ya. Kalau zaman dulu kan belum ada telepon-teleponan pun kan tidak boleh. Handphone tidak boleh bawa. Jadi biasanya kalau kangen bikin surat. Nanti bikin surat baru dikirim ke pos pada saat pesiar. Biasanya seperti itu. Jadi banyak itu surat-surat dari adik juga dikirim dari saya. Jadi kangennya ya melalui surat aja gitu. Motivasi-motivasinya kakak yang sabar gitu. Surat-surat dari adik tuh. Terus sama apalagi ya memang nggak pernah terpisah dari orang tua ya pastinya rindu sekali ya, tapi itulah yang rindu, sakitnya merindu itulah yang dijadikan penyemangat kita, motivasi kita. Kita jangan mengecewakan harapan yang mereka letakkan di kita gitu. Jadi pada saat itu Ibu nggak ngalamin homesick tuh? Sangat mengalami tapi ya kemudian dijalani saja. Dijalani saja. Oke, baik. Nah, kita juga pengen tahu Ibu, setelah berjalan, akhirnya alhamdulillah sudah dijalani, jadilah polisi. Nih Ibu. Tempat pertama Ibu ditempatkan kalau boleh tahu di mana nih Ibu? Di Lampung. Di Lampung. Di Lampung kurang lebih 10 tahun. Oh, Masya Allah, cukup lama juga ya Bu. 10 tahun. Ya? Oke, bagaimana nih Ibu ketika pertama kali dapat surat tugas, kemudian langsung ke Lampung gitu ya. Nah ini gimana Ibu? Luar biasa, jadi ya lumayan kaget, tapi ya kembali lagi kita harus menerima karena kan namanya polisi siap ditempatkan dimanapun. Jadi 10 tahun di Lampung, suatu hal yang baru begitu masuk tuh, ini kok nggak ada lampu-lampu, ini dulu sekali ya. Tahun 2005 akhir, kemudian 2006 awal, itu ini di mana ya, saya lihat itu kan pepohonannya tinggi sekali, masih gelap pada saat itu kan, ini kotanya yang mana gitu. Ya Allah. Bahkan sempat berpikir apakah ini masih Indonesia? Serius Ibu? Iya, karena mungkin karena terbiasa dulu kan saya sekolah di Bekasi, ibaratnya kan metropolitan, kemudian di Semarang juga kota besar ya, ketika kita ditempatkan di tempat yang baru yang ternyata berbeda sekali ya, oke. Tapi seiring berjalannya waktu ya enjoy aja gitu. Ini yang menarik, Ibu sepertinya sosok yang mudah sekali beradaptasi begitu ya Ibu ya. Ada tipsnya nggak sih Bu? Kan karena nggak semua orang bisa kayak langsung terima keadaan, oke lah saya jalanin, oke lah saya bisa. Awalnya dari mana Ibu bisa gampang sekali untuk beradaptasi? Betul. Begitu? Jadi betul, saya tuh alhamdulillah orangnya yang gampang sekali beradaptasi. Jadi tinggal gini aja, kita passionnya di mana, dalam artian kita ada hobi apa, kita sukanya apa, kita explore sendiri gitu. Kita explore sendiri, kita sibukkan sendiri. Dengan begitu ya hal-hal yang negatif atau bahkan yang tidak penting itu akan terabaikan dengan sendirinya. Karena kita sibuk happy dengan diri sendiri. Wow, luar biasa. Ibu, kalau kita ngomongin soal polisi, ini kan mohon maaf kayaknya perempuannya lebih sedikit begitu ya. Nah, ketika Ibu memilih jenjang karir yang lebih banyak laki-lakinya, itu ada perasaan apa sih Bu? Tapi yang pastinya nih mungkin banyak juga nih para pendengar, pemirsa kita yang kayak masih maju mundur gitu kan. Kerja di lingkungan yang banyak laki-lakinya, kemudian pastinya banyak tantangannya juga, dan kebanyakan juga pekerjaannya bahaya gitu kan. Gimana nih agar mereka tuh, oke lah, saya mau kayak Ibu Rita nih, bisa seperti ini di usia muda sudah menjadi Kapolresta begitu Ibu. Jadi kalau soal itu bukan terjadi pada saat tugas saja, dari pendidikan sudah terjadi. Karena memang kebetulan kami adalah angkatan pertama. Angkatan pertama, ya ada pro kontra, termasuk dalam hal pembinaannya pada saat itu di kami kan ada senior junior, ada senioritas. Begitupun senior ada yang kontra, tidak terima, tidak suka dan sebagainya. Sampai akhirnya kami berhasil menunjukkan bahwa kami bisa disetarakan dengan yang laki-laki.
Gimana dari caranya? segi pembinaan sekalipun. Ya tunjukkan bahwa ketika yang lain lari, kita lari bareng. Ketika ada misalnya kegiatan-kegiatan lain, kita ada di situ gitu. Jadi ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita mampu, dengan sendirinya mereka pun lupa bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Yang dibedakan pada saat pembinaan di pendidikan itu hanya, mohon maaf, pada saat bersih-bersih diri dengan pada saat beristirahat. Sisanya semua kegiatan kita sama-sama. Sehingganya mereka pun lupa bahwa kita berbeda loh, kita wanita loh gitu. Dan begitu apalagi ketika kita terjun ke dunia pekerjaan. Pada saat itu memang belum terlalu dilirik. Ibaratnya kalau kita mau mencapai suatu posisi yang sama dengan laki-laki, bahkan effort kita itu bisa berkali lipat, mungkin 10 kali lipat dibanding yang laki-laki baru kita bisa dipandang gitu. Sebelumnya seperti dipandang sebelah mata, nggak mungkin dia mampu, nggak mungkin dia mampu. Tapi ketika kita bisa menunjukkan dengan aksi nyata, pelaksanaan tugas kita yang justru lebih baik bahkan dari sebagian banyak yang laki-laki, dengan sendirinya kita akan mendapatkan kepercayaan. Masya Allah, luar biasa Ibu. Aduh, ini benar-benar menginspirasi kita semua. Tapi ini saya juga penasaran Ibu, kan kita sebagai manusia ada satu titik kayak, duh bisa nggak ya? Keraguan lah begitu Ibu. Ada nggak sih satu hal yang kayaknya Ibu tuh ragu-ragu tapi ternyata ini mah nggak ada apa-apanya ya gitu. Dan apa yang menjadi trigger Ibu bahwa apapun itu di depan saya bisa melewatinya? Apa nih Ibu? Alhamdulillah nggak pernah ragu-ragu. Nggak pernah ragu sama sekali. Karena dari kecil pun didoktrin yang lain makan nasi, kita sama-sama makan nasi, jadi nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ayah ibunya ini luar biasa ya bisa, aduh, didikannya apa yang mereka miliki, kemampuan apa yang mereka miliki, kalau kita belum, kita harus miliki. Entah itu mungkin menambah pendidikan, wawasan, pengetahuan, latihan, dan lain sebagainya. Selama kita mau, pasti mampu. Pasti mampu. Jadi tidak ada istilah nggak mampu. Pasti kita mampu. Pasti bisa. Pasti bisa. 10 tahun Ibu di Lampung. Yang paling berkesan atau mungkin tantangan terbesar yang kayak menurut Ibu, tadi kan Ibu memang di awal selalu mengatakan pasti mampu, pasti bisa. Tapi kok kayak paling berat begitu Bu untuk dilalui di masa 10 tahun di Lampung? Ada Ibu? Alhamdulillah tidak ada yang berat. Dinamika tantangannya berbeda-beda di tiap tempat. Karena kebetulan saya di Lampung itu kan sudah ada beberapa tempat seperti Lampung Barat, Lampung Timur, Metro, Bandar Lampung. Jadi udah lumayan agak muter-muter juga. Jadi kita justru malah kita dapat positifnya, yaitu mempelajari karakter masyarakat masing-masing daerah tersebut dan bagaimana kita mengantisipasi atau menghadapi mereka gitu. Termasuk baik itu ke eksternal masyarakat maupun ke internal anggota kita. Seperti contoh yang agak unik kayaknya Lampung Barat ya. Kenapa tuh Ibu? Karena di sana kan ada tempat wisata yang biasa dijadikan untuk surfing warga luar negeri. Yang kemudian berwisata ke kita melakukan surfing. Sementara anggota kami pada saat itu belum banyak yang bisa speaking in English gitu loh. Okay. Sehingganya pada saat itu khusus di hari Rabu saya sendiri yang mengajar mereka untuk belajar bahasa Inggris. Jadi at least tidak melakukan pembiaran terhadap apabila ada warga asing yang berwisata ke situ kemudian melakukan pelanggaran lalu lintas. Jadi kita at least melakukan peneguran sehingganya bisa mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas gitu. Wow, luar biasa. Jadi Ibu nih serba bisa ya, bahkan jadi guru pun akhirnya dilakonin ya Bu ya. Demi perjalanan yang luar biasa ini. Semakin seru obrolannya, tapi kita istirahat dulu sebentar. Pendengar dan pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, perbincangan akan kami lanjutkan selepas yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Lentera Inspirasi, di mana untuk kali ini kedatangan spesial tamu yang luar biasa menginspirasi ya, Ibu Kapolres Majalengka yang sudah hadir bersama kami di sini. Tadi Ibu kita sudah ngobrol panjang soal perjalanan karir Ibu sampai Masya Allah akhirnya singgah di Majalengka ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ke kota Cirebon ya Bu. Ngerasain panasnya kota Cirebon Bu. Kan tadi Bu bilang kalau Majalengka ya panas. Cirebon panas banget Bu. Nanti ngerasain ke sana. Baik, Ibu ini ada yang menarik tadi yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa untuk yang perempuan untuk mencapai posisi yang luar biasa Ibu bilang bahwa effortnya jauh lebih berat begitu. Dalam hal ini kita juga tahu nggak cuma di institusi kepolisian, di banyak institusi terjadi hal seperti itu. Dan kemudian banyak orang mengatakan untuk apa adanya kesetaraan gender kalau faktanya seperti itu. Pandangan Ibu seperti apa? Ya, sebenarnya itu semua bisa kita tepis dengan gender itu akan terlupakan dengan sendirinya ketika kita mampu menunjukkan bahwa kita mampu disamakan dengan yang laki-laki. Tapi memang faktanya yang terjadi itu banyak yang tuntutannya ingin disetarakan, tapi di balik itu ada excuse yang selalu juga minta dijunjung tinggi. Oh, Gitu. Akhirnya nggak balance itu. Akhirnya ya. nggak balance. Okay. Minta disetarakan posisinya, akan tetapi excuse-nya juga minta diperhatikan. Kan seharusnya kan no excuse. Ketika kita mau sesuatu hal, ya kamu jangan minta maklum gitu. Kita jangan minta maklum, minta perlakuan khusus karena kamu wanita gitu. Baik, yang ini juga Bu, yang cukup menggelitik. Ini banyak masyarakat kita khususnya yang perempuan ketika ditimpa satu masalah, khususnya tentang mohon maaf pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga. Ini kebanyakan dari mereka bungkam dengan beragam alasan. Salah satunya nama baik keluarga dan juga tentunya juga aib yang tidak mau banyak orang lain tahu. Sebenarnya kalau dari apalagi Ibu sebagai Kapolres nih Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan khususnya kepada kami-kami para korban pelecehan dan juga kekerasan dalam rumah tangga nih Ibu, agar mereka mau speak up dan ibaratnya memperjuangkan keadilan buat hidup mereka. Gimana nih Ibu? Oke. Kalau pesan saya, saran saya, you have to speak up. Just speak up. Don't worry. You are not alone. Kalian tidak sendiri. Kebahagiaan adalah tanggung jawab diri sendiri. Bahagiakan diri kita sendiri dulu, baru bisa membahagiakan yang lain. Kita tidak bisa menaruh kebahagiaan di yang lain. Bahkan Tuhan pun akan cemburu kalau kita menaruh mengharapkan kebahagiaan dari orang lain. Justru bahagiakan diri sendiri. Kita speak up. As long kita nyaman, kita enjoy, ya akan dengan sendirinya kita punya image sendiri kita yang bangun. Kita tidak membutuhkan orang lain untuk membangun image citra kita. Aib pun bukan aib kita. Jadi itu bukan tanggung jawab kita. Mereka tidak sendiri. Ada banyak kawan di luar sana. Just speak up. Kalau seandainya yang ini sering terjadi Ibu, justru lingkungan terdekat itu tidak mendukung. Dalam artian misalnya mohon maaf saya yang dilecehkan, tapi kemudian orang tua mengatakan, udah ini urusan keluarga, bisa diselesaikan baik-baik. Oke baik, tapi kan luka itu nggak bisa pulih ya Bu ya. Nah ini bagaimana Ibu ketika tidak ada dukungan begitu dari orang-orang yang seharusnya mendukung kita, gimana nih Ibu? Alhamdulillah kalau keluarga tidak mendukung, kepolisian pasti mendukung. Masya Allah. Kita ada unit PPA, kita ada mental healing, kita punya kalau misalnya memang membutuhkan psikologi atau pendampingan konseling, kita punya. Makanya pada saat nanti di unit PPA,
sampaikan apapun. Saya butuh pendampingan, saya butuh support, saya butuh perlindungan. Kami siap. Kepolisian siap dimanapun. Jadi jangan ragu ya Bu. Jangan ragu, jangan pernah ragu. Speak up, kita support, kita dukung. Ya? Apalagi saya di sini, tidak akan saya biarkan. Luar biasa. Jadi jangan takut sendirian Jangan itu ya Bu ya. Nah, untuk prosesnya sendiri Ibu, ini kan banyak juga yang akhirnya kembali lagi ke dirinya. Maju mundur, takut nih. Apa yang bisa Ibu kuatkan ke mereka gitu. Dan jaminan bahwa nanti semuanya akan kembali bisa nih diatasi semuanya dan mendapatkan keadilan begitu Ibu. Pasti keadilan akan kita junjung tinggi. Ya kembali lagi ke bahwa kebahagiaan merupakan tanggung jawab diri sendiri, kenyamanan. Kita tidak bisa memaksakan kenyamanan itu dan mengharapkan dari orang lain. Kita yang menciptakan. Ketika kita tidak nyaman, kenapa harus dipaksakan? Gitu. Jadi kembali lagi seperti yang Ibu tadi sampaikan di awal, kita harus menentukan begitu ya Bu ya, kita keberanian. menentukan. Yang sekarang lagi viral nih Bu, banyak yang kemudian mengatakan no viral no justice. Tanggapan Ibu seperti apa? Kita jawab dengan prestasi saja. Mantap nih, singkat padat jelas gitu ya Bu ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak harus viral juga ya Bu untuk Enggak. kemudian bisa mendapatkan Enggak. keadilan. Itu nggak benar. Faktanya bahwa kita selalu dituntut oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Terbukti dengan adanya analisa dan evaluasi yang selalu dilakukan oleh pimpinan. Mulai dari Mabes ke Polda, Polda jajaran, kemudian Polda jajaran ke Polres jajaran, termasuk saya selaku Kapolres ke Kapolsek jajaran. Barusan mungkin tadi lihat kita sedang melakukan analisa evaluasi mana-mana yang membutuhkan peningkatan, mungkin kegiatan patrolinya, sambangnya dan lain sebagainya, itu kita selalu evaluasi. Dan bahkan kita lakukan peneguran apabila yang sudah mulai turun semangatnya atau mulai padam semangatnya, kita bangkitkan kembali. Gitu. Wah, luar biasa nih. Keren banget. Ibu, yang menarik juga sekarang kan memang zamannya sudah harus globalisasi yang luar biasa. Informasi begitu masifnya. Dan sayangnya kami sebagai masyarakat itu kadang-kadang kurang bijak untuk menggunakan sosial media dan teknologi yang ada. Akhirnya banyak orang yang keterusan dan meninggalkan rekam jejak digital. Kalau Ibu boleh sampaikan khususnya mungkin untuk anak-anak muda nih Ibu, yang sebenarnya mereka kritis begitu kan, ketika menyampaikan pendapat mereka atau apapun yang ingin mereka upload ke sosial media mereka. Seharusnya seperti apa sih Bu, agar kita nih tidak meninggalkan rekam jejak digital yang buruk, tapi malah sebaliknya. Seperti yang Ibu sampaikan selalu di awal, ada teladan di sana. Seperti apa tipsnya nih Ibu? Sebetulnya tidak melulu juga kemudian berdampak negatif gitu. Memang terkadang informasi juga membuat kita mengevaluasi diri. Akan tetapi terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian komentar-komentar yang tidak bijak, ingat bahwasanya setiap berita atau informasi yang terjadi di dalam negeri itu dimonitor oleh luar negeri. Jadi jangan sampai kita menjadi duri dalam daging. Jangan sampai kita menjadi musuh bagi negara sendiri. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Masya Allah, keren banget. Itu ingat. Ini Bu, yang menggelitik Ibu sampaikan jangan menjadi musuh untuk negeri sendiri. Mungkin bisa disampaikan seperti apa itu Ibu contohnya? Misalnya apabila mungkin kita ada kepentingan pribadi, kemudian ada sesuatu hal yang tidak tercapai, kemudian dituangkan dalam hal yang negatif-negatif, kemudian nanti akan di-apply oleh yang lain juga ikut-ikutan, kan? Kemudian di-copy, di-paste, sama seperti itu. Itu kan jatuhnya men-spread atau menebarkan sesuatu hal yang negatif, itu akan kembali ke diri sendiri sebetulnya. Jadi kalau kita menebarkan sesuatu hal yang positif, maka itu akan kembali lagi ke kita. Tapi kalau misalnya kritisnya yang memang betul-betul membangun dan positif, itu justru bagus. Itu justru bagus sekali. Itu namanya, itu justru merupakan suatu kepedulian yang bisa membuat kita improve terhadap pelayanan-pelayanan kita, atau mungkin sesuatu hal yang memang membawa kebaikan, itu bagus. Kalau itu menebarkan kebencian, itu yang tidak bagus. Harusnya kita solid, kita saling support, saling menghargai. Kita bisa contoh di negara-negara lain, profesi apapun pasti dihargai. Apapun itu profesi dihargai, karena memang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kita pun seperti itu. Kita bisa melakukan improvement, gitu kan. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna hanya Tuhan. Kita sebagai manusia yang baik adalah selalu meningkatkan apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian kita perbaiki, kemudian
Kalau misalnya kemarin kita kurang, kita tingkatkan gitu, seperti itu. Tapi bukan hal-hal yang kemudian negatif, tidak bertanggung jawab, tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang justru malah menyebarkan kebencian, itu yang tidak baik. Betul. Jadi jangan asal viral ya Bu ya. Yang penting naik dulu. Sekarang kan orang kayak lebih banyak yang penting saya populer dulu nih, diundang di stasiun TV dulu nih, apapun nih. Di-upload, yang penting terkenal dulu. Jangan seperti itu ya Bu, karena nanti nyesel balik lagi ke kita gitu ya Bu ya. Kita balik lagi ke kesetaraan gender nih Ibu. Sekarang ini kan mohon maaf banyak perempuan yang akhirnya karena kondisi dan situasi tertentu dia tidak lagi menjadi tulang rusuk, tapi tulang punggung. Pekerjaan apapun diambil, yang penting bisa untuk hidup keluarga. Salah satunya kayak ojol, kemudian tukang bangunan, supir angkot, bahkan kalau di kita ada supir elep gitu kan Bu. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa nih Bu? Melihat ternyata perempuan itu sebegitu tangguhnya begitu Ibu. Saya yakin dan percaya memang betul banyak sekali pejuang-pejuang di sana. Semua lini pekerjaan hampir tidak ada wanitanya sepertinya ya. Karena memang faktanya mereka mampu menghadapi segala situasi yang ada untuk bertahan hidup, untuk bertahan demi orang-orang yang dikasihi. Gitu. Dan faktanya memang mereka mampu, luar biasa. Banyak orang-orang hebat. Jadi mereka tuh hebat dengan caranya mereka masing-masing gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kita ada di titik terendah, pasti ada ya Bu ya. Apa sih Bu yang bisa membuat kita tuh harus sadar gitu, hidup tuh nggak berhenti di sini. Gimana nih Ibu? Karena memang hidup itu bukan hanya tentang manisnya kehidupan, pahitnya kehidupan. Ujian itu justru yang akan menguatkan kita. Sama halnya seperti pohon, ketika kita di atas kan anginnya semakin kencang. Ya begitu pun ujiannya ketika kita akan mendapatkan suatu mungkin kado, kita kan dilapisi dengan bungkusan-bungkusan, itu kan ujian. Nah, kehidupan itu berputar, tidak mungkin selamanya ujian-ujian terus, pasti terlewati juga gitu. Asal jangan pernah sekalipun kita kemudian mengambil langkah atau jalan yang negatif. Karena kita sulit kembalinya. Oh ya Allah. Tapi Isma penasaran Ibu. Ibu pernah nggak ada di titik terendah? Berkali-kali pernah. Masa? Pernah. Tapi kelihatannya kayak Ibu lancar gitu Ibu perjalanannya begitu. Berarti pernah. Ada, tapi kita tidak menunjukkan kepada dunia saya sedang terpuruk. Kebanyakan masyarakat saat ini kan Ibu mohon maaf upload di status begitu kan, atau misalnya ya mohon maaf kayak dunia harus tahu nih saya lagi rapuh. Kalau Ibu kan jadi artinya memilih orang lain nggak usah tahu. Gimana caranya itu Ibu? Iya, mengelola emosi, mengelola mental health sendiri. Bahkan mungkin kalau untuk saya pribadi, bahkan keluarga saya tidak tahu, saya kelola dengan sendiri. Kebahagiaan saya adalah tanggung jawab saya. Kesedihan saya juga tanggung jawab saya untuk saya kemudian bangkit kembali. Semangat baru harus selalu padam setelah kita terjatuh. Wow. Apakah itu muncul dari perjalanan hidup atau memang dari awal sudah diberikan nasihat dari orang tua begitu Ibu? Atau memang Ibu belajar dari kehidupan? Belajar dari fondasi-fondasinya dari orang tua. Kemudian dilatih dan dibina, diterpa oleh kehidupan yang ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Jadi semuanya bisa dilewati sebenarnya Bu. Alhamdulillah bisa. Kalau lihat fenomena Gen Z, mau itu laki-laki perempuan, ini kan mereka selalu mengedepankan mental illness nih Bu. Kalau menurut pandangan Ibu sendiri, gimana nih Ibu? Ya, kan kalau mereka tuh kayak gampang banget ya Bu ya untuk berubah lah gitu, karena merasa saya jalannya nggak di sini nih, kayaknya di sini gitu, atau memilih jalan singkat gitu. Nah Ibu gimana nih Bu melihat ya, supaya kayak Ibu ini benar-benar contoh banget gitu, Masya Allah semua bisa dilewati, luar biasa. Sebenarnya mereka itu kan juga merupakan produk kita. Dalam artian karakter mereka, mental mereka yang membentuk bukan karena mereka sendiri jadi langsung gitu, tapi karena mulai dari keluarganya, lingkungan pertemanannya, kemudian mohon maaf segala sesuatu itu berpengaruh, habitnya, mungkin habit olahraganya, pola makannya, pola hidup itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu. Jadi nggak lihat dari yang sekarang ya Bu ya, tapi jauh sebelum itu yang akhirnya terbentuk. Nah yang kita ingin tahu juga nih Ibu,
pasti di Majalengka ini banyak polwan-polwan perempuan begitu kan Ibu ya? Polwan pasti perempuan. Pengenangan kasusnya mungkin yang bisa disampaikan menjadi satu yang luar biasa begitu Bu, di antara banyak kasus yang sudah diselesaikan. Salah satunya mungkin Ibu bisa menceritakan Ibu, yang paling menarik atau mungkin apa ya yang bisa di-share untuk masyarakat kita nih Bu. Penanganan kasus untuk Secara umum ada nggak nih Ibu yang yang mungkin dilakukan oleh Polwan atau iya bagaimana? polwan khususnya Polwan. untuk polwan. Saya dengan bangganya, baik itu di reserse, baik itu di Intel, Polwan saya memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini contoh seperti saya. Ibu sudah luar biasa ini Bu. Sudah Itu luar biasa juga seperti saya itu ternyata kiprahnya. Baik itu di narkoba, baik itu di unit PPA, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tugas mereka apa, kemudian mereka sungguh-sungguh. Saya pun melakukan penilaian karena saya melihat langsung, melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mereka ketika melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Gimana nih Ibu? Yang paling terakhir mungkin ada yang tahu kasus buang bayi. Kasus buang bayi di situ, anggota saya polwan memang kebetulan yang menangani. Kemudian mereka tahu harus melakukan pendekatan apa terhadap case tersebut untuk melakukan pengungkapan. Ada yang berbeda nggak sih Bu ketika misalnya satu kasus ditangani oleh polisi dan juga polwan? Pendekatannya seperti apa sih Bu? Khususnya mungkin mohon maaf kayak ini kan benar-benar menyangkut kasusnya perempuan ya Bu, pembuangan bayi. Ini gimana Ibu? Kan pasti ketika kita ketemu sama pelakunya itu kan kayak banyak hal yang mereka nggak berani speak up gitu ya Bu. Gimana nih Ibu? Oleh karena itu, kita itu sudah tahu strateginya dan polanya. Ketika kita berhadapan dengan perempuan, metodenya seperti apa, strateginya seperti apa. Ketika dengan laki-laki, strateginya seperti apa. Itulah makanya kita dulu di awal dibekali dengan ilmu psikologi. Tuh, sehingganya memang, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini, memang strategi-strategi metode seperti itu masih bisa diterapkan. Gitu. Ibu, ketika mohon maaf bertemu dengan perempuan-perempuan yang bermasalah, dari pandangan Ibu sendiri, kalau kami masyarakat awam kan kadang-kadang menganggap sebelah mata ya Ibu, ketika dia diputus bersalah, anggapannya jadi buruk di masyarakat itu. Kalau Ibu memandang mereka yang kemudian diputuskan bersalah, adakah jalan untuk mereka kembali hidup normal lagi begitu Ibu? Dan pastinya kan pasti berat ketika mereka kembali ke masyarakat. Gimana nih Ibu memberikan motivasi kepada mereka agar mereka bisa kembali mendapatkan kehidupannya? Gimana nih Ibu? Manusia itu tempatnya salah, tidak ada yang sempurna. Jangan berpikir kita perempuan, kalau kita berpikir bahwa kita perempuan, itu membebani diri sendiri sebetulnya. Membebani diri sendiri ketika kita berpikir, oh ya saya manusia, bukan tentang laki-laki dan perempuan, saya manusia, saya salah, saya jalani, tapi cukup salah saya sampai di sini, besok saya bisa tunjukkan bahwa saya akan lebih baik dari mereka semua. Semangat baru harus terus tumbuh setelah padam. Dan artinya mereka sebenarnya bisa ya Bu untuk mendapatkan kembali kehidupan yang normal gitu ya? Bisa, semuanya bisa. Selama kita masih hidup, kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Wow, Ibu, ini gimana sih Bu? Ini satu hal yang dari tadi Isma pengen kulik gitu. Seoptimis ini begitu Ibu. Di tengah yang kita tahu, sekarang kan kehidupan kacau balau ya Bu ya. Kita planting sedikit, kita tuh kayak gampang terbakar. Nah itu gimana Ibu? Untuk bisa tetap tenang di tengah kiri kanan depan belakang yang wah ributnya minta ampun begitu Ibu. Bisa dikatakan seperti itu ya, saya optimis banget, mungkin malah bisa dikatakan overconfidence. Enggak loh Ibu, jadi justru makanya kalau seandainya ya Ibu, ini mohon maaf saya potong, semua seperti Ibu, waduh Masya Allah Tabarakallah, kayaknya udah deh kita benar-benar makmur sentosa gitu, aman tentram. Ibu mandangnya dari satu hal, kalau misalnya kita kan kayak ini mau ngapain lagi ya, udahlah gitu, tapi Ibu kayak selalu punya jalan gitu, walaupun itu hanya sekecil lubang jarum, tapi Ibu optimis itu ada jalan. Ini kan nggak semua orang punya Ibu. Gimana gitu menunjukkan atau menimbulkan sifat seperti ini? Ini kan kayak orang-orang pilihan gitu loh Ibu. Kebanyakan kan menyerah.
udah aja lah segelindingnya kalau kata orang Cirebon bilang. Saya nggak tahu nih kalau di Majalengka sebutannya apa. Kalau orang Cirebon bilang, udahlah segelindingnya aja, sejadinya aja. Tapi ibu tuh bisa gitu, optimis dan percaya ini bisa. Gimana ibu? Mungkin karena doktrin dari awal ya, doktrin sedari dini, dan karena doktrin kemudian kita terus di mindset kita tuh yang sekarang ujian, besok enggak loh. Hari ini aja ujiannya, atau mungkin seminggu ini, sebulan ini. Tapi kan nggak melulu, karena roda kehidupan kan berputar. Besok tuh nggak ujian kok, abis ini lewat kok, pasti bisa. Pasti bisa, selalu optimis. Kalau kita optimis, akan kembali ke diri kita secara otomatis, itu akan dengan sendirinya membawa semangat untuk meraih harapan kita, optimis. Luar biasa Ibu. Aduh, ini sebenarnya kita pengen lebih banyak lagi ngobrol sama Ibu. Karena Ibu ini benar-benar sosok yang menginspirasi. Benar-benar bisa menjadikan kita teladan nih buat Ibu. Yang terakhir Ibu, karena ini peringatan Hari Kartini. Apa yang ingin Ibu sampaikan khususnya untuk generasi muda kita, agar mereka nih nggak cepat menyerah begitu Ibu dengan keadaan dan bisa mencapai cita-citanya walaupun awalnya punya rencana apa, kemudian jadi apa. Silahkan Ibu, sebagai closing statement. Pesan dari saya, pahit manis adalah kehidupan. Kehidupan itu tidak hanya tentang yang manis-manisnya saja, pasti ada pahit-pahitnya. Tapi setelah itu pasti ada manis. Semangat baru harus tumbuh setelah padam. Masya Allah, luar biasa. Semangat baru harus selalu tumbuh secara padam. Itu wajib kudu musti fardu Wajib. ain ya Bu ya. Wajib. Doakan kami Ibu supaya bisa seperti Ibu nih yang punya semangat selalu luar biasa membara apapun yang terjadi. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih. Sehat selalu, Amin, amin. makin sukses Amin. dan terus menginspirasi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu AKBP Rita Swadi SHS IKMM Kapolres Majalengka. Terima kasih banyak Ibu Terima untuk kasih. waktunya dan juga untuk ujangan yang luar biasa menginspirasi kita semua. Dan pendengar serta pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, demikian tadi perbincangan kita di sajian Lentera Inspirasi kali ini. Dan untuk Anda yang ketinggalan untuk melewati sajian ini, Anda bisa lihat lagi di tayangan kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan pastinya kami juga akan menyiarkan secara langsung juga di RRI Pro 1 Cirebon yang bisa Anda dengar di 94,8 FM dan tentunya melalui aplikasi RRI Digital Anda. Saya Lisma Juliasari, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Lentera Inspirasi selanjutnya. Sampai jumpa.